Geger sudah tak seperkasa dulu. Iron Dome gagal lagi hadapi rudal perlawanan. Israel sampai gunakan sistem baru ini. Sejak awal konflik dengan Gaza, militer Zionis untuk pertama kalinya menggunakan sistem pertahanan udara David Sling guna melawan rudal perlawanan Palestina. Sejak awal serangan pasukan perlawanan Palestina di wilayah pendudukan pada hari Rabu, pakar militer dan media rezim Zionis telah mengumumkan lambannya fungsi sistem Iron Dome mereka dan menilai sistem ini telah gagal menghadapi serangan cyber dan masalah teknis lainnya sejak awal konflik. Media rezim Zionis pada hari Rabu 10 Mei 2023 mengumumkan bahwa kelompok perlawanan menembakkan rudal yang berbeda dari Gaza, yang kemungkinan adalah rudal Kyber 1, dan militer Israel harus menggunakan sistem David Sling untuk menangkalnya, karena Iron Dome sudah tak mampu lagi. Juru bicara tentara Zionis juga mengakui bahwa selama operasi pasukan perlawanan hari ini terhadap wilayah pendudukan, setidaknya 270 roket ditembakkan ke daerah ini, dan sistem Iron Dome hanya mampu mencegat puluhan saja. Pada Selasa pagi, jajat tempur rezim Zionis menyerang jalur Gaza dan menargetkan Khan Yunis di selatan wilayah itu pagi dan juga siang hari. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sebanyak 25 ataupun warga Palestina gugur dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan rezim Zionis itu di wilayah Gaza lalu dibalas dengan tembakan rudal oleh Hamas. Pasukan perlawanan Palestina juga menembakkan beberapa roket ke pemukiman Zionis di wilayah pendudukan, khususnya pada pemukim ilegal. Eskalasi penembakan roket perlawanan dari Gaza ke wilayah pendudukan menyebabkan otoritas rezim Zionis memperpanjang keadaan darurat di pemukim Zionis di sekitar Gaza hingga hari Jumat depan. Mereka juga meminta untuk meningkatkan radius zona bahaya di sekitar Gaza menjadi 80 km. Menurut sumber rezim Zionis, lebih dari 350 roket telah ditembakkan ke wilayah pendudukan dalam beberapa jam terakhir. Bikin malu, kesalahan teknis Iron Dome jadi kendala pertahanan Israel hadapi roket Gaza semalam. Investigasi oleh Angkatan Udara Israel menemukan kesalahan teknis yang sangat fatal. Ini mempengaruhi aktivitas sistem pertahanan udara Iron Dome selama eskalasi dengan serangan drone dari Gaza tadi malam. Menurut situs berita Times of Israel yang dikutip Middle East Monitor, kesalahan teknis menyebabkan kegagalan mencegat roket-roket sebelum mendarat di daerah berpenduduk. Situs web yang mengutip pernyataan militer Israel melaporkan kesalahan itu harus segera diperbaiki oleh Angkatan Udara Israel dan berharap jika kesalahan itu tidak akan terulang lagi dan lebih banyak roket yang ditembakkan. Pernyataan itu juga mencatat tingkat intersepsi Iron Dome dari roket yang menuju daerah berpenduduk dalam putaran eskalasi 2 hari terakhir adalah 90,5%. Eskalasi terbaru meletus setelah pengumuman tentang kematian tahanan Palestina Khader Adnan setelah 86 hari mogok makan di penjara-penjara Israel. Hal itu membuat pasukan Palestina menembakkan roket-roketnya ke wilayah Israel hingga banyak gagal dicegat oleh Iron Dome yang ternyata sistemnya mulai oleng. Gerakan perlawanan Palestina di Gaza menembakkan rentetan roket di wilayah Israel, mendorong serangan udara Israel di beberapa lokasi di Gaza. Seperti diketahui, Iron Dome adalah sistem pertahanan udara bergerak segala cuaca yang dirancang untuk mencegat rudal dan roket jarak pendek. Ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael, dan telah digunakan oleh militer selama bertahun-tahun. Namun, sejauh ini, Iron Dome dikenal makin lemah dan mendapatkan kendala untuk mempertahankan
apa yang menjadi tugasnya. Intifada meningkat, kelompok perlawanan baru Palestina berdiri di tepi barat Israel, berwaspadalah. Pusat Informasi Palestina pada hari Jumat 5 Mei 2023 melaporkan pembentukan batalion baru di Ramallah dengan nama Batalion Jalazon. Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa para pejuang perlawanan Palestina menembaki pemukim Zionis di desa Sufa yang terletak di sebelah tenggara Tulkarem. Selama beberapa hari terakhir, kelompok perlawanan Palestina menanggapi kesyahidan Syekh Kadir Adnan, salah satu pemimpin senior gerakan Jihad Islam Palestina, menyerukan intensifkan segala bentuk perlawanan di tepi barat. Hal ini membuat repot Israel karena pada malam sebelumnya tembakan roket dan rudal dihujankan ke daerah pemukiman Israel dan juga ke area fasilitas militer milik Israel. Sejalan dengan itu, gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa bangsa Palestina tidak akan terus melanjutkan perlawanan terhadap kejahatan rezim Zionis. Gerakan Jihad Islam Palestina juga memperingatkan eskalasi tindakan rezim Zionis dan menyatakan rezim Zionis tidak dapat menciptakan keamanan bagi diri mereka sendiri dengan menumpahkan darah warga Palestina, dan kejahatan mereka akan menimbulkan kemarahan dan intifada di segala bidang. Ini ke awal dari meletusnya intifada ketiga, karena salah satu petinggi dan pejuang Jihad Islam Palestina dan juga Hamas telah memperingatkan jika meletusnya intifada ketiga bisa menghancurkan pertahanan Israel kapanpun.